Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para dewan guru, para hujaj, para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya adalah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abidin Nur, sarjana agama. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan, nikmat umur panjang, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Murian pun kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan, nikmat umur panjang, sehat walafiat. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Soleh, Al-Mukarram Al-Ustaz Unen Harmidin, Al-Mukarram Al-Ustaz Budiono atau Kidalang, Al-Mukarram Al-Ustaz Usbed, Al-Mukarram Al-Ustaz Iman Nuryadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Jainuddin Dafa, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rauf, Al-Mukarram Al-Ustaz Sa'in, Al-Mukarram Al-Ustaz Nahari, Al-Mukarram Al-Ustaz Khalidi, Al-Mukarram Al-Ustaz Mahfud Turmudi, Al-Mukarram Al-Ustaz Junaidi, Bapak Ketua RT 04 RW 03, Bapak Ketua RT 02 RW 03, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Saiful yang datangnya dari Telengsi, dan seluruhnya yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim serta mahabbah saya. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan, nikmat umur panjang, sehat walafiat. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Musibah, yakni keluarga besar almarhum Bapak Nurjaman bin Haji Toi, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh istri serta putra dan putrinya, diantaranya Nyak Simi, putri pertama Ibu Jamilah, putra pertama Bapak Badri, putra kedua Bapak Muhammad Basir, dan putra yang ketiga adalah saudara Bastian. Dan tentunya dengan sangat penuh harapan, mudah-mudahan istri serta putra dan putri yang telah ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati para bapak hadirin jamaah takziah yang senantiasa akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beragam macam nikmatnya kepada kita semua. Sholawat berangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam
yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Almarhum almaghfurlah Bapak Nurjaman bin Haji Toing ini adalah orang baik, sehingga orang yang baik akan ditempatkan pada tempat yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa saya katakan bahwa almarhum ini adalah orang yang baik? Sebab semasa hidup almarhum, apalagi di saat almarhum sehatnya, sering sekali almarhum berbuat kebaikan. Maka dari itu kita bersaksi bersama-sama annahu min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, wajabat lahul jannah. Amalan apa yang dikerjakan oleh almarhum sehingga kita semua dapat bersaksi bahwa almarhum adalah orang yang baik? Yang pertama, almarhum benar-benar memanfaatkan nikmat umur panjang dan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walaupun penghasilan dari pekerjaannya bisa dikatakan pas-pasan, tapi almarhum berusaha, almarhum berupaya bagaimana caranya menyisihkan dari sedikit penghasilannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, karena almarhum benar-benar memanfaatkan nikmat umur panjang dan kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepadanya. Bicara masalah nikmat umur panjang, kita semua yang ada di sini, bahkan seluruh ciptaan Allah yang telah diciptakannya, itu nggak ada yang tahu kapan habisnya dan kapan berakhirnya, betul nggak? Bisa jadi habis pulang tahlilan, nanti nyampe rumah kita mati. Amin. Bisa jadi lagi dengerin ceramah sambil makan kue, makan buahan, keselak mati. Ya, kamu lanjutin bang, nggak takut. Nggak, amin. Bisa jadi lagi dengerin ceramah sambil ngerokok, enak banget junjun, keselak asap mati. Lah yang nyedot rokok mah terusin ngomong apa? Juga asal doang gini. Sampai takut ya? Ngapain takut? Lanjut. Tidak ada yang tahu kapan berakhirnya, kapan habisnya umur kita. Sebab kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Boleh mati datang secara tiba-tiba, tapi kita nyari bekal mati jangan secara tiba-tiba. Alhamdulillah di almarhum manfaatin nikmat umur panjangnya dengan baik. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Bahkan almarhum tidak akan sholat di rumah kecuali dalam keadaan sakit. Kalau lagi sehat aja, walaupun hujan begitu lebat, almarhum tetap kamu sholat. Alhamdulillah. Ada nggak jamaah musola depan? Bener nggak yang saya omongin? Ini contoh buat kita semua bang. Tuh, apalagi Ustaz Abdul Rauf bersaksi bahwasanya beliau ini rajin ke musola, rajin berjamaah, kecuali sakitnya. Makanya nih kita yang masih hidup, ayo bareng-bareng manfaatin nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dan harus bisa, kita harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Ibadah kita di tahun ini harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Apalagi karena kita ada di tanggal 6 Muharram, malam yang ke-7, betul nggak? Harapan kita mudah-mudahan di tahun
ini tahun 1448 Hijriah ini ibadah kita lebih baik lagi daripada tahun kemarin 1447 Hijriah. Bagaimana caranya agar ibadah kita lebih baik lagi? Kita kudu punya prinsip. Yang biasanya sholatnya 2 dul doang, Dul Fitri, Dul Adha. Yang biasanya sholatnya Jumatan doang. Yang biasanya johor sholat, asar kagak, maghrib sholat, isya kagak, bahkan subuh kesiangan. Mulai saat ini ayo bareng-bareng kita rubah. Kita harus punya prinsip. Kalau seandainya semakin tahun kita memperbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah, ibadah kita setiap tahun semakin baik di hadapan Allah, maka kita termasuk hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ibadah kita kepada Allah setiap tahun semakin merosot di hadapan Allah, kita menjadi hamba Allah yang terburuk di muka bumi ini. Apa sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia man tola umruhu, siapa yang diberikan nikmat umur panjang oleh Allah, wa hasuna amaluhu, akan tetapi ibadahnya kepada Allah itu semakin hari semakin membaik. Wasarun nas, dan sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, sebegik-begiknya manusia. Tahu bahasa begik bang? Gila, orang Jatisari kagak paham begik. Sebegik-begiknya manusia di dunia, man tolak umruhu, siapa yang diberikan nikmat umur panjang oleh Allah, wasa'a amalu, akan tetapi ibadahnya kepada Allah itu semakin hari semakin memburuk di hadapan Allah Subhanahu. Sampai seorang cendekiawan yang berasal dari negara India yang bernama Mahatma Gandhi. Walaupun Mahatma Gandhi beragama non-Islam, tapi hakikatnya Mahatma Gandhi sangat antusias dengan ajaran agama Islam. Walaupun Mahatma Gandhi beragama non-Islam, tapi Mahatma Gandhi sangat salut dengan akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Mahatma Gandhi? If we talk about prayer, we must have principle in our life. This year is more better than last year. Ngerti Pak? Yes, saya oke Pak. If we talk about prayer, kalau kita berbicara masalah ibadah, we must have principle in our life. Kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Apa prinsipnya? This year is more better than last year. Ibadah di tahun ini harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Almarhum buat contoh bagi kita. Rajin ngajinya, betul nggak? Rajin ibadahnya. Ini almarhum, walaupun gerimis tetap sholat. Ini kadang kita jujur, jangankan hujan, gerimis, lagi terang aja rumah dekat sama musola itu kayaknya jauh sama musola. Betul nggak? Makanya jujur, apa kata baginda Rasulullah kurang lebih 14 abad yang lalu, yang hancurin agama Islam, yang memporak-porandakan agama Islam, itu bukan orang-orang non-Islam. Justru yang menghancurkan agama Islam adalah orang Islam itu sendiri. Nggak, jangan betul-betul aja bang. Kenapa orang Islam itu sendiri? Ini kalau ditanya, Madinuka, apa agamamu? Dengan lantang dia pasti menjawab, dinul Islam. Agamaku adalah agama Islam. Bahkan KTP-nya Islam, kalau dikatain dia agamanya bukan Islam, kira-kira marah apa kagak? Ngaku agama Islam, tapi dia tidak mau menjalankan syariat-syariat ajaran agama. Rumah dekat musola, rumah dekat masjid, seakan-akan jauh dari musola dan masjid. Makanya bener bang, apa kata Bang Haji Roma Irama? Benar ini mah. Apa kata Bang Haji Roma Irama? Tak buta dua mata, namun matanya kotok. Tiada tuli telinga, namun kupingnya budek. Hadirin para bapak jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Lanjutkan deh. Itu yang pertama. Apa yang kedua?
Karena almarhum walaupun penghasilan dari pekerjaannya bisa dikatakan pas-pasan, tapi almarhum berupaya, berusaha menyisihkan dari penghasilan pekerjaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Contohnya apa? Contohnya almarhum nabung sedikit setoran umroh, Bang. Bener nggak? Makan. Ini kalau almarhum panjang umur berangkatnya bulan apa ini? Tuh, bulan Agustus. Padahal secara logika nih, mohon maaf, kerjaan almarhum apaan sih? Almarhum cuma jaga gaji berapa duit? Ada yang kerja jaga gajinya sampai 10 juta? Ada. Kalau ada sih juga mau jaga. Almarhum berupaya, berusaha. Makanya saya yakin walaupun almarhum Allah takdirkan berbeda, walaupun almarhum tidak sampai berangkat ke sana, tapi saya yakin almarhum mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Kenapa? Walaupun almarhum bukan seorang kiai, walaupun almarhum bukan seorang ustaz, walaupun almarhum bukan seorang tokoh agama, walaupun almarhum bukan seorang tuan haji, tapi almarhum mengamalkan amalan yang ada pada diri kiai, mengamalkan amalan yang ada pada diri seorang ustaz, mengamalkan amalan yang ada pada diri seorang tokoh agama, dan mengamalkan amalan yang ada pada diri seorang tuan haji. Walaupun belum berangkat nih, baru niat doang, udah setoran belum berangkat, tapi saya yakin insya Allah itu almarhum sudah mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Seperti kisahnya Muafak, tukang sol sepatu, Bang. Ini ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada seorang ulama ahli juhud yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ketika ulama ahli juhud Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji, setelah melaksanakan rukun-rukun haji, tiba-tiba ulama juhud ini yang bernama Abdullah bin Mubarak tertidurlah di Masjidil Haram. Ketika Abdullah bin Mubarak tertidur di dalam Masjidil Haram, tiba-tiba ini Abdullah bin Mubarak bermimpi, yang mana di dalam mimpinya ini melihat dialog antara dua malaikat, antara malaikat A dengan malaikat B. Anggap dah dialog antara botol sama botil. Bertanya botol dengan si botil, apa kata botol? Til. Ini mau umpama nih, contoh. Di kitabnya nggak ada bahasa botol-botil, Bang, nggak ada. Ini biar lebih paham doang, paham kan ya? Iya. Til, apa tol? Orang yang berangkat haji di tahun ini kira-kira ada berapa, Til? Kalau nggak salah mah tol kurang lebih sekitar 600.000 orang. Dari 600.000 orang kira-kira ada berapa orang yang ibadah hajinya diterima, Til? Kagak ada yang diterima, konto. Ini bukan bahasa jorok, bukan. Pon. Gak ada diterima, pon. Lah emang kenapa, Til? Ya gue juga nggak tahu, Tol. Akan tetapi nih, kata si botil, ngomong ke botol, akan tetapi nih, Tol, gitu kan, walaupun 600.000 orang ini kagak diterima, tapi gara-gara satu orang yang ibadah hajinya diterima, walaupun dia tidak berangkat secara fisik, sehingga 600.000 orang ini jadi diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu. Siapa emang dia? Maka ini botil menjawab, dia seorang hamba Allah yang bernama Muafak, yang tinggal di daerah Damaskus, yang kerjaannya itu cuman ngesol sepatu dan sendal. Walaupun dia tidak berangkat secara fisik melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, akan tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Tiba-tiba terbangun Pak nih ulama juhud yang bernama Abdullah bin Mubarak. Setelah terbangun dari tidurnya, ternyata
Abdullah bin Mubarak habis melaksanakan haji nggak langsung pulang ke rumah, tapi langsung pergi berangkat ke Damaskus. Hendak apa dia menuju Damaskus? Pengen nyari sesuai dengan dalam mimpinya orang yang bernama Muwaffaq yang tinggal di Damaskus, yang kerjaannya itu tukang ngesol sepatu dan ngesol sendal. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak ke Damaskus. Sampainya di Damaskus, tiba-tiba ketemu langsunglah dengan Muwaffaq nih secara singkat. Bertanya ulama juhud ini kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, amalan apa yang kau kerjakan? Amalan apa yang kau lakukan sampai engkau mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi dari Allah, sampai engkau mendapatkan derajat yang begitu tinggi dari Allah? Apa kata Muwaffaq tukang sol sepatu? Begini wahai Abdullah bin Mubarak, aku sadar aku tukang sol sepatu, aku sadar aku tukang sol sendal, tapi aku pengen sekali berangkat haji. Akhirnya aku kumpulkan dikit demi sedikit. Berapa lama aku ngumpulin duit, terkumpullah menjadi 300 dirham. Ketika aku hendak mau menyetorkannya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tiba-tiba istriku manggil diriku. Yang mana ketika itu istriku sedang gunting, lagi ngidam. Orang kalau ngidam kembang, mohon maaf, malam-malam minta mangga muda, kira-kira diturutin apa kagak? Turutin. Malam-malam ngidam minta palak, diturutin kagak tuh gini? Turutin. Orang ngidam semuanya enak kecuali duit, betul nggak? Nggak bakal enak sama duit. Istri saya ngidam, yang mana ngidamnya kepengen makan yang sedang dimasak oleh tetangga saya, karena wanginya begitu harum sampai kecium ke rumah saya. Berangkatlah saya ke rumah tetangga saya. Ketika saya ketok-ketok assalamualaikum, keluar seorang wanita yang tua rentan. Aku bicaralah pada wanita tersebut. Maksud dan tujuanku datang ke rumahnya bahwasanya aku menyampaikan apa yang diinginkan oleh istriku. Tiba-tiba wanita tua rentan itu menjawab, wahai Abdullah bin Mubarak, yang engkau inginkan itu halal untuk diriku, haram untuk dirimu. Abdullah bin Muwaffaq ini kaget. Apa kata Muwaffaq? Wahai wanita yang tua rentan, kenapa engkau bisa mengatakan halal bagi dirimu, haram untuk diriku? Begini wahai Muwaffaq, suamiku telah meninggal dunia udah berapa tahun yang lalu. Meninggalkan anak kecil-kecil berapa banyak. Anakku benar-benar kelaparan. Aku tidak mempunyai beras sama sekali. Aku tidak mempunyai uang sama sekali untuk memberi nafkah kepada anak-anakku. Daripada anak-anakku mati kelaparan, daripada aku menyolong untuk ngempanin anak-anakku, aku jalanlah ke suatu tempat. Tiba-tiba di suatu tempat aku menemukan seekor bangkai keledai. Akhirnya bangkai keledai tersebut aku potong, aku bawa pulang, dan aku masaklah untuk memberikan nafkah kepada anak-anakku. Pulanglah Muwaffaq ke rumah. Ketika pulang ke rumah, itu 300 dirham diambil. Balik lagi ke rumah itu. Apa kata Muwaffaq? Wahai saudariku, peganglah uang 300 dirham ini. Belikan pakaian yang layak untuk anak-anakmu. Belikanlah makanan yang enak untuk anak-anakmu. Walaupun aku ngumpulin ini susah payah berapa lama, yang mana aku niatan tadinya pengen menyempurnakan agama Islam yang kelima, aku pengen menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba ini wanita ngomong, lah terus kamu hajinya bagaimana Muwaffaq? Apa jawaban Muwaffaq? Wa annal haja ibabidari, sesungguhnya haji udah ada di depan pintu rumahku. Dari sini kita ambil cerita bahwasanya buat apa kita haji tiap tahun berangkat, buat apa kita umroh berangkat tiap tahun kalau seandainya masih ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Betul nggak? Makanya Muwaffaq mendapatkan pahala haji yang mabrur. Begitu pula insya Allah almarhum Bapak Nur Jaman, walaupun belum sempat berangkat ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah umroh, tapi insya Allah dengan amalan-amalan yang dikerjakannya selama ini semasa hidupnya, almarhum sudah mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Oke, nggak usah khawatir bang, kita datang di sini ini dalam rangka membahagiakan orang-orang.
membahagiakan orang-orang yang sedang sedih. Kita datang kemari membahagiakan orang-orang yang sedang sedih. Ini almarhum almarhumah punya istri, punya anak, ini pasti lagi pada bersedih, anak dan istrinya ditinggalkan. Maka datang kita kemari, kita menghibur orang-orang yang sedang sedih. Ketika kita menghibur orang-orang yang sedang sedih, insya Allah itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi orang yang kagak mau datang tahlilan, rugi orang-orang yang tidak mau bermasyarakat, rugi orang-orang yang tidak mau kenal dengan tetangganya. Beruntunglah kita yang datang ke tempat ini. Karena kenapa? Insya Allah nanti keluar dari tempat ini, dosa-dosa kecil kita bakalan dirontogin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak apa kagak? Rugi nggak datang tahlil? Rugi nggak datang tahlil? Enak nggak datang ke tempat tahlilan? Kenapa? Nanti keluar dari tempat ini, dosa-dosa kecil kita bakalan dirontogin sama Allah. Nih malam hari ini, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, hatal khitanu fil bahri, sampai ikan yang ada di laut pun pada malam hari ini semuanya mohon, munajat, minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, orang-orang yang hadir di rumah hambamu, kediaman almarhum Nur Jaman bin Haji Toing, kurang lebih seminggu yang lalu telah engkau panggil dalam rangka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepadamu, bersolawat kepadamu, kepada kekasihmu baginda Rasulullah. Aku mohon pada engkau ya Allah, ampunin dosa-dosa orang yang hadir. Amin ya robbal. Makanya duduk di sini berat banget bang, berat gak? Jangan salah, di tahlilan begini nggak ada setan bang. Ini lagi baca Yasin. Yasin, jangan salah, nggak ada setan. Wal Qur'anil Hakim. Ada setan gue kita. Bicara masalah setan bang, di tempat begini hamba tempat maksiat, setan itu paling banyak di tempat beginian. Makanya nanti keluar dari tempat sini, dosa-dosa kecil kita diampuni sama Allah. Setan di sini banyak banget. Kita digoda dari berangkat dari rumah kita bang. Ngapain sih berangkat ke sono? Mana habis hujan? Mendingan juga ngopi di rumah, bener gak? Digoda hati kita sama setan. Jangankan dari rumah, duduknya di tempat ini aja, tetap kita digoda sama setan. Pantat rasanya panas, gosar-goser. Tadi tawasulan guru kita lama banget lagi. Yasin lama, tahlil lama, udah lama gue pikir langsung doa sambutan. Abis sambutan gue pikir pakai doa, pakai disambung lagi penyerahan dana. Gue pikir abis itu doa, oh no, yang gemuk pakai ngomong lagi. Goda bang hati kita sama setan. Makanya di sini setan banyak banget nih. Ada yang bawa paku, ada yang bawa balok, ada yang bawa batu kali, ada yang bawa galah, macam-macam setan. Yang bawa paku nih setan tugasnya ngapain? Nih mohon maaf nih, orang yang hadir duduk di tempat seperti ini dalam rangka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu mohon maaf pantatnya disodokin sama setan. Mukanya buana panas. Ini karang jujur, duduk di sini udah berapa kali goser? Udah banyak banget. Depan TV sama di tempat seperti ini kuat mana kira-kira? Pasti depan TV. Selain bawa paku ada juga setan yang tugasnya bawa batu kali. Ngapain tuh setan bawa batu kali? Bukannya bikin pondasi, bukan. Setan yang tugasnya bawa batu kali ini mohon maaf nih, orang yang hadir duduk di tempat ini dalam rangka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah, itu mohon maaf kakinya digandulin sama setan pakai batu kali. Makanya wajar kaki kita bawanya kesemutan aja. Ntar kaki kanan ada di atas, berubah kaki kanan di kiri. Tangan kaki kiri ada di atas, tak berubah lagi kaki kiri ada di bawah. Saking berubah bulak-balik semuanya, saking pegelnya kesemutan kita blonjor dah. Bener gak? Yang blonjor malah gitu gak apa-apa. Selain bawa paku nih, selain bawa batu kali, ada setan yang tugasnya bawa balok. Tahu balok? Kayu yang gede. Galar.
Ngapain itu setan bubur galar? Galar bukan galer. Orang yang hadir duduk di tempat ini dalam rangka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, sholawat kepada baginda Rasulullah. Mohon maaf, badannya yang belakang digebugin sama setan pakai balok, makanya wajar di tempat seperti ini badan kita baunya pegal, nyari dah senderan. Nah ini nyender mah lanjut bang. Ya itu yang kedua, bahwasanya walaupun penghasilan dari pekerjaannya almarhum bisa dikatakan pas-pasan, tapi almarhum benar-benar berupaya dan berusaha mengumpulkan dikit demi sedikit rezekinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan almarhum pun sempat berkorban, bukan tahun ini tapi tahun kemarin kalau nggak salah. Boleh tanya sama anaknya, karena saya dapat kiriman ke rumah. Benar saya dapat kiriman, walaupun cuma sekepal dikit deh, nggak apa-apa. Luar biasa bang, itu ketika almarhum berkorban, ini merupakan sedekah jariah buat almarhum, ini buat bekal almarhum menghadap kepada Allah Subhanahu. Almarhum gaji pas-pasan, selain buat setoran umroh bisa juga buat korban. Ini kan mohon maaf nih, banyak banget ya ustad-ustad, kiai-kiai mobilnya mentereng, rumahnya gede mewah, haji bulak balik setiap tahun, umroh setiap bulan bulak balik. Kalau sama jamaah, ayo korban, ayo korban, ayo korban. Karena kenapa? Waman kana lahu malun falam yudhi fala yuqribana musholana. Orang yang punya harta, orang yang punya banda, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yuqribana musholana. Maka jangan sekali-kali deketin tempat amal ibadah kita. Itu ngomong enak banget, dia sendiri kagak mau korban. Ada yang begitu? Insya Allah di sini mah nggak ada. Ini di kampung sono jauh. Itu seperti itu. Enak banget ngajakin seperti itu, tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Nih jujur, bicara masalah korban di antara kita pasti semuanya mampu, bener nggak? Kalau kita ada niatan, kira-kira kalau 1 bulan kita ngumpulin uang 300.000, berarti per hari 10.000, kira-kira mampu apa kagak? 300.000 kali 1 tahun berapa duit? 3.600.000 rupiah. 3.600.000 rupiah dapat nggak kambing? Jangan 1 ekor, 2 ekornya dapat bang. Tapi 2 ekor kita belinya di hari tasrik. Jangan sebelum Idul Adha, bener nggak? Dapat 2 ekor. Ini kalau kita niatan. Banyak orang yang mampu berkorban, hartanya banyak, kontrakannya bererot, penghasilannya luar biasa, tapi mohon maaf, bisa Idul Adha dia tidak mau berkorban, yang ada malah ngarepin daging korban. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba Allah yang senantiasa memanfaatkan nikmat umur panjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua digolongkan menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi al-Fatihah.